A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah hari ini bisa masih menikmati, diizinkan udara subuh, bisa dibangunkan, bisa terutama nih para ashabul kahfi yang tadi malam di pick up di sini. Ini saya kebetulan lagi di musolahnya di Bandung. Insya Allah mohon doanya hari ini aktivasi dari musola Baitul Huda, betul ya? Nah, dari keluarga besar Sidap Jawa Barat, ada Bang Rehan, Pak Ejab dan semua kawan-kawan semua yang hadir. Mohon doanya insya Allah hari ini baca doa Quran resmian untuk diaktifasi. Maka setelah mungkin setahun 2 tahun kita sama-sama di Bandung, ya kan, dengan berbagai macam niat dakwah, sampai hati Allah hadiahkan tempat untuk bisa kita duduk bermajelis. Amin Allah, amin, semoga Allah mudahkan. Maka dirahmati Allah, hari ini saya mau cerita dengan satu sadaran lagi tentang banyak orang masih belum paham. Ternyata di Quran tuh udah ada kata-kata masalah. Pernah nggak ketemu kata-kata masalah di Quran? Berarti kalau kata pasangan ada, kalau kata-kata masalah tak ada di Quran. Berarti kalau orang menyebutkan kata masalah dan menghilangkan kata pasangan, berarti dia orang yang tidak punya Quran. Nah, jadi tidak ada kata-kata masalah yang Allah sebutkan di Quran, kawan. Lalu kenapa orang tuh bermasalah hidupnya? Apa lagi kira-kira? Kenapa? Karena jadi yang ada tuh kata-katanya tuh, yang ada tuh di Quran tuh peristiwa, kejadian. Nah, ketika seseorang melewati peristiwa dan kejadian yang tidak sesuai dengan perintah Quran, itulah yang membuat hidupnya jadi bermasalah. Itu loh cara berpikir yang harus kawan-kawan pahami. Oke? Jadi pertama, tidak ada kata-kata masalah di Quran. Sedang ada orang yang tidak menempatkan peristiwa dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhannya perintahkan. Itulah yang menjadi sebuah konversi yang akhirnya kita sebut kesusahan atau azab atau hukuman. Seorang mahasiswa yang berniat lulus kayak Bang Kiki sekarang sedang menyelesaikan wisuda S2-nya, wisuda tesisnya. Maka mengejar dosen yang akan mengujinya itu menjadi sebuah kesenangan, bukan sesuatu yang menghindari. Oke? Buat kawan-kawan yang sedang kuliah hari ini, justru yang pengen wisuda, senangnya tuh jumpa dosen atau nggak senang kalau jumpa dosen? Senang kan jumpa dosen kan? Karena ya kalau saya jumpa dosen, saya bisa punya peluang untuk bisa makin cepat wisudanya. Justru akan stres, akan pusing kalau dosennya nggak ketemu-ketemu. Oke? Justru mahasiswanya, Pak, kapan jadwal saya ujian skripsi, Pak? Pak, kapan saya bisa ujian sidang, Pak? Kapan saya ujian seminar? Betul nggak? Si mahasiswa nggak yang mencari dosennya? Nah, maka sama dengan kehidupan kawan-kawan. Jadi kalau ada orang yang berkeluh kesah dengan terhadap ujian yang datang kehidupannya, sejatinya dia sedang tidak ingin wisuda di babak kehidupan berikutnya. Nah, kalau orang paham kaidah ini, maka tak ada lagi
keluh kesah, tak ada lagi curhat, tak ada lagi dipusingkan. Itu kenapa Allah sebutkan di surah Yunus ayat 62. Coba kan buka. Surah 10 ayat 62. Surah 10 ayat 62. Gereja. Kak, silakan baca. Nah, bagi wali-wali Allah, tak ada kesedihan bagi mereka. Dan mereka tidak akan pernah punya apa tidak punya makna sedih yang masuk dalam kehidupannya kawan-kawan. Oke. Jadi sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapa yang Allah sebutkan wali Allah ini? Yaitu orang-orang. Jadi bahkan Rasulullah kumpul sama sahabat. Jadi kata Rasulullah, ada orang-orang itu, ya kan, yang dimana siapakah wali Allah itu? Maka Rasulullah jawab, orang-orang yang apabila terbesit riak dalam hatinya, mereka langsung ingat kepada Allah. Bahkan orang-orang ini, ya kan, termasuk Rasulullah, termasuk Nabi dan para syuhada, bukan Rasulullah ya. Di antara sesungguhnya kata Rasulullah, ada di antara hamba-hamba Allah yang terdapat hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka. Nah, jadi makna aulia atau wali Allah ini adalah kalau kita lihat dari maknanya wali, ya kan, orang yang sibuk mengurus atau menolong agama Allah, penolong, sahabat, pengikut. Nah, di kawan-kawan semua punya kesempatan untuk mendapatkan label itu di hadapan Allah. Apa arti wali? Penolong, sahabat, pengikut. Nah, jadi bahkan para nabi dan syuhada pun iri dengan orang-orang ini. Kenapa? Karena hidupnya sudah dicabut kesedihannya, dicabut kesusahannya. Orang lain nengoknya susah, dia slow ya. Dia tetap santai, tetap anteng. Karena apa? Karena memang Allah yang cabut. Dan di bab yang lain, ada juga di surah Al-Hasr ayat 2 tuh. Allah yang tanamkan ketakutan pada mereka. Coba kan buka surah Al-Hasr, surah 59 ayat 2. Ini bukan surah 59 ayat 2. 59 ayat 2. Hmm, hmm, ya. Bahwa mereka hmm. Nah, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan temannya sendiri dan karena kamu bila kejadian itu untuk menjadi pelajaran bahaya orang-orang yang ya kan. Jadi Allah tanamkan ketakutan. Kalau yang tadi Allah cabut ketakutannya para wali-wali Allah, ini orang-orang kafir Allah tanamkan ketakutan. Ini bukan berarti yang pertama tadi itu definisinya dicabut ketakutan tuh justru tidak takut sama Allah gitu ya. Berani ada orang itu. Aku berani tentang Allah. Ya kan? Mana Allah tuh ada video viral kemarin kan? Coba hukum saya, laknat saya. Nggak ada kok Allah tuh. Nah itu salah. Salah mendefinisikan tentang ketakutan. Jadi dicabut kesedihan. Apapun peristiwa yang dihadapinya, tidak ada lagi. Nah, maka buat kita yang hari ini sedang menjalani kehidupan, cara terbaik untuk Allah cabut kesedihan, jadi penolong, jadi pengikut, dan jadi pelayan agama Allah. Nah, itu yang dimaknai wali dalam bahasa Arab. Nah, maka kawan-kawan, kalau kita sepakat bahwasanya tak ada kata-kata masalah dalam kehidupan yang ada orang yang tidak menempatkan
peristiwa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, Allah sebutkan, ya kan? Maka Rasulullah menyampaikan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Sama kan? Aku dosen kau. Aku mau cepat wisuda. Minggu depan udah ujian gitu ya. Kan gitu caranya. Tapi kalau saya tidak peduli kayak tuh adik saya santri kita Kak Vita. Harusnya udah bisa selesai dia Januari ini. Tak dosennya mungkin baper atau apa gitu ya. Akhirnya skripsi apa wisuda ujian skripsinya ditunda lagi nanti pertengahan. Jadi akhirnya beasiswanya kecabut. Malah ditunggu dari jam 10 sampai jam 4 baru ketemu dosen. Dosen langsung bilang besok aja saya nggak sempat gitu. Capek kan? Besok lagi nunggu dari jam pagi jam 7 sampai sampai asar. Kamu dosen lagi dosen bilang nanti minggu depan lagi ya kayak gitu terus gitu. Saya bilang sabar, enggak apa-apa. Padahal nih anak perjuangannya luar biasa. Dari pagi sampai sore kuliah. Ba'da maghrib sampai jam 10 malam ngaji. Jam 10 malam sampai jam 12 ngerjakan tugas kampus. Jam 12 sampai jam 1 nyuci baju. Jam 1 sampai jam 3 tidur. Jam 3 bangun lagi. Gitu terus setiap hari. Cuma 2 jam ya. Artinya secara tapi ya ternyata dipikir dengan pola yang sudah benar, dosen ketemu dosen begitu. Kok di Pita bisa ketemu dosen demikian, saya bilang. Iya, Bi, di antara 5 dosen yang sudah saya datangi semua mengarahkan ke sana. Karena saya ambil jurusan kandungan. Nah, ternyata ada anak-anak yang di puncak semangatnya rajin ngafal Quran, cuma 2 jam tidur sehari, malah ketemu dosen demikian. Dan karenanya memang Allah sesuai dengan disebutkan di Quran, selalu menguji seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Tapi ada yang menarik dari hadis ini. Jadi kan kalau Allah tuh suka sayang sama hambanya, maka dia akan diuji. Itu dulu harus antum garis bawahi. Sesungguhnya innallah iza habba. Sesungguhnya apabila Allah tuh mencintai kaumnya, ya kan? Maka kata Allah, dia akan menguji mereka. Nah, jadi jangan lagi, Ustadz, saya ini tak habis-habis ujian saya. Berarti dia sedang tidak nyambung, tidak paham. Saya lagi pusing, lagi ujian nih, duit kurang, ini kurang. Pada Allah bilang, dari menyampaikan Rasulullah di sini sahih, apabila hamba sesungguhnya apabila Allah mencintai kaumnya, maka dia akan menguji mereka. Nah, lanjutannya yang mahal. Faman rodiya falahu, maka barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka ridhonya Allah untuk dirinya juga. Pak Hakim besok ujian, besok langsung ngadep saya, karena saya akan menyiapkan ujian buat kelulusan kamu bulan depan. Gitu ya Bu, makasih ya Bu, Alhamdulillah saya bisa ujian tesis saya minggu depan. Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya sifat Pak Hakim besok minggu depan ngadep saya, kita persiapan ujian. Masa saya ujian sih Bu? Lah kamu kan mau lulus apa? Mau jadi mahasiswa abadi? Masih mau lulus kan? Maka sebalik kata Allah, barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, kesal, kecewa, maka mengerikan baginya murka Allah. Maka ketika kita ngeluh, ketika kita kesal, ketika kita kecewa, ketika kita bantah, ketika kita emosi, ketika kita benci, kok Allah tidak adil, kok orang tua saya tidak adil, kok ini saya tidak adil. Ketika Kak Pita marah dengan dosanya, dia hanyalah objek yang Allah kirim untuk menguji kita. Nah, kalau Rasulullah tanya, siapakah yang lebih baik? Sahabat tanya lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang lebih baik ujian? Siapa yang lebih berat ujiannya di muka bumi ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seorang tokoh akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka dia akan mendapatkan ujian yang begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji juga sesuai dengan agamanya. Dan senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dan dosa.
Nah, maka dari sini kita belajar kan. Jadi pertama yang harus kawan-kawan saya ingin sampaikan apa pagi hari ini, tidak ada kata-kata masalah dalam Al-Quran. Itu yang harus kita ganti. Tidak ada kata-kata apa? Yang ada orang yang tidak menempatkan peristiwa. Itu dulu cara berpikirnya. Ya kan? Adapun makhluk-makhluk bentuknya suami, bentuknya istri, bentuknya anak yang terjadi, yang apa namanya, yang membuat kejadian yang kita pikir kita tidak cocok, tidak sesuai, itu balik lagi. Mereka hanyalah objek yang Allah takdirkan, yang Allah kirim untuk menguji kita. Karena Allah sudah sebutkan di surah Al-Furqan, apa, di surah 25, ya kan, surah Al-Furqan, ya kan, ayat 20, setiap orang akan diuji dengan orang lain. Ya bukan, itulah surah 25 ayat 20 di kalimat akhir bawah belakangnya, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Terus lihat kalimat berikutnya, maukah kamu sabar? Itulah. Nah, maukah kamu bersabar? Kiai ada enggak sih ya lagi kiai, apa yang harus Anda lakukan? Mohon petunjuknya. Nah, ya kan? Kenapa sih kiai itu enggak pusing, ceria terus? Karena saya punya banyak mainan, saya bilang. Saya punya banyak frontline aktif. Nah, coba lihat. Nah, maka gitu loh caranya. Pertama, enggak ada kata-kata masalah. Yang ada kata-katanya ujian dalam Quran. Dan cara Allah menguji itu antara yang satu dengan yang lain pasti sepaket. Dan Allah tidak bilang berdebatlah, menangkanlah, selesaikanlah, taklukkanlah pasanganmu, lakukanlah, jelaskanlah anakmu. Tidak ada. Allah cuma perintahkan, kau suruh sabar. Nah gitu berulang-ulang. Gimana sabar Ustaz? Bertahun-tahun dah saya ini kayak gini. Ya kalau mau bertahun-tahun tuh Nabi Ayub 51 tahun tadi mengatakan diuji dengan kurap, diuji dengan badan yang bau, kebaring di sakitan. Oke. Nabi Adam berapa tahun berpisah? Nabi Ibrahim berapa tahun belum gak selesai punya anak, ya kan? Dah disuruh baru euforia punya anak, disuruh pergi lagi. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim selalu menempatkan peristiwa dengan kunci jawaban yang benar. Oke. Nah, begitu baru rindu-rindu punya anak, merasakan lahirnya Ismail, dan disuruh pergi. Dah pergilah, tinggalkan, tidak pakai logika. Begitu balik kangen sama anaknya, sama istrinya, disuruh sembelih lagi anaknya. Ya kan? Nah, begitu cara berpikirnya. Nah, maka balik lagi, kesadaran yang harus dibangun adalah hari ini, sudahkah kita menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk dan peta dengan merespon ujian yang benar, atau justru kita yang bikin ujian untuk Allah? Betul nggak? Udah bagus dah Allah jadi sutradara yang terbaik, bikin tinta kehidupan. Gitu, gonta-ganti. Antum pernah waktu kecil, SD, SMP, SD lah, pernah gambar dah. Gimana sih bentuk gambar tuh yang udah dihapus, jelek dah tuh kertas itu. Tapi hitam kan? Nah, jangan-jangan gitu, lembar lauk mahfuz gitu tuh. Malas aku kata malaikat gitu lah. Rusak lembar ini. Udah aku buat bagus skenario. Kau ganti lagi. Udah aku buat ganti lagi. Tak pernah keluar. Padahal aku bilang sabar ya dulu. Nanti aku tuntun tanganmu. Aku yang bantu megangkan. Aku yang bikin bantu goresan. Sehingga jadi lukisan yang bagus. Nah gitu kawan-kawan. Karena saya ngerenung berkali-kali ayat itu. Perintahnya sabar. Sabar tuh bukan berarti sabar. Ya kan bukan berarti tidak ngapa-ngapa.
dia tetap fokus mengerjakan tugas Tuhannya, gitulah dia. Ah, gitulah. Masalahnya keuangan, masalahnya keluarga, masalah-masalah itu seperti gimmick, seperti gangguan kiri kanan. Yang sebenarnya kata Allah, selesaikan ya urusan kau. Mana buktinya? Bukti artinya peristiwa-peristiwa yang Allah bilang, yang Allah akhirnya menyelesaikan urusannya. Oke, coba kita bedah satu-satu. Kita lihat bagaimana dari kisah Nabi Nuh, ya kan? Bangkang umatnya. Lalu apakah Allah bilang, Nuh, kau sikatlah, kau racun di umat kau tuh, biar kau sisakan aja yang bagus-bagus gitu. Ada kayak gitu? Nggak ada. Di apa? Nah, itu aja ketiga penghapus dari data itu. Jadi Nuh dan dia tetap bersabar dan dia cuma jalan perintahnya, udah perintah kau bangun kapal, itu jadi kerjakannya nebang pohon, nanam, angkut ke atas, tak peduli dia. Sampailah Allah menyelesaikannya sendiri. Dan lu juga tidak ngebayangkan apa sih bangun kapal ini, banjir kan enggak, atau apa, enggak ada, tidak ada dialog atau bayangan sampai sejauh itu. Nah, turun lagi sampai Abul Anbiya Ibrahim. Nah, ketika Afwan ya, ketika takdirnya tadi itu belum punya keturunan, tidak ada dia, tidak, ibu mungkin seperti orang-orang sekarang, ikan ikhtiar Ustaz, pergi sampai habis ratusan juta dan sebagainya, itu betul, tapi jangan sampai kita malah meninggalkan perintahnya Allah, padahal yang ngasih kehidupan, yang ngasih cabang bayi itu juga Allah, kawan-kawan. Sudah begitu banyak peristiwa kan, orang yang tadinya, ya, kisah Zakaria sudah cukup valid, tidak punya rahim, Allah takdirkan. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim jalankan perintahnya, maka malah perintahnya lebih keren, dapat bonus Nabi Ibrahim. Suruh nikah lagi sama Sarah. Apa itu semangat kayak gitu? Ya kan, nikah lagi Ibrahim sama Sarah. Jadi begitu Nabi Ibrahim sabar, nikah lagi sama Siti Sarah, datang lagi masalah berikutnya. Oke. Nah, ketika anaknya mulai kecil, belum punya kehidupan, finansial masih bermasalah, malah coba lihat, harus kan, aku nih harus hidupi anak aku, ya Allah, aku nih harus kerja. Ismail udah mulai lahir, aku harus mikirkan Sarah, aku harus mikirkan Hajar, bebanku udah makin banyak, masa aku disuruh malah meninggalkan mereka berdua? Kan gitu logika berpikirnya. Harus kan dia makin kerja keras. Demikian juga coba kita lihat. Jadi hampir semua kisah, coba lihat Nabi Yunus, nggak sibuk dah, pergilah ke dokter kulit, nggak, pergilah ke dokter kulit, nggak ada deh, cuma disuruh bersabar, sampai di ketemu maksudnya aku ridho, sembuh sakitnya. Nah, maka kurang ke kalimat tadi itu, kami jadikan kamu ujian sebagai cobaan yang sebagian yang lain, dan maka saya mau tanya, mau nggak sih kau sabar gitu, Bang? Mau nggak sih kau sih tetap kerja sama aku di surah Al-Furqan? Sampai Allah tanya. Berarti kalau Allah sampai kasih pertanyaan, tandanya, bahkan Allah tuh dengan santun kan, mau nggak sih kau sabar? Berarti banyak yang sabar, banyak yang tak sabar. Banyak yang tetap follow Allah, atau banyak yang tetap akhirnya bikin jalan sendiri. Nah, maka itulah yang akhirnya tidak kelar-kelar, tidak pernah beres ujiannya. Dan ini rumus sekali, kawan-kawan. Saya tuh dapat kaidah setelah merenung, ya kan, dan coba tanya ke guru, coba tanya abah. Kan urutannya itu ujian keburukan sama ujian kebaikan. Kenapa orang tidak sampai? Kenapa selalu melaksanakan di ujian keburukan? Kan tidak pernah lolos. Tidak lolos di bab sabar. Dia tidak akan pernah bisa naik ke ujian kebaikan kalau ujian keburukan tidak lulus-lulus. Gimana orang mau S2 kalau S1 ya tidak dapat? Nah,
Oke, pertanyaannya sampai mana tuh sabar? Kalau ada orang mengatakan sabar berbatas, salah. Sampai betul-betul dada ente sesak, ya kan? Sampai akhirnya betul-betul la haula wala. Sampai jangankan kita manusia normal. Rasulullah ya tanya, kapan ke pertolongan Allah itu datang ya Allah? Sesungguhnya pertolongan itu dekat ya Muhammad. Nah, harus sampai di level itu coba. Nah, maka kalau udah lulus dia, udah lulus, ya saya lewati. Makanya kan saya bilang sama kawan-kawan, akhir doa saya belakangan ini adalah ya Allah, karuniakanlah aku kesabaran akan peristiwa yang aku belum ngerti maksudnya. Kan gitu. Dan itu kan yang Nabi Musa itu manusia super kuat yang nggak bisa lolos. Nah, yang buat kita tak sabar tuh kan gini, ketika sebuah peristiwa itu menurut logika kita nggak kayak gini nih cara kejadiannya nih, nggak kayak gini nih keputusannya nih. Baik itu misalkan tindakan suami kita, tindakan istri kita, nggak kayak gini nih cara mama atau cara ayah mengambil. Menurut kita salah, tapi kata Allah enggak. Aku buat begitu untuk atas kesabaran ya. Begitu lulus ente sabarnya, berubah itu. Sebagaimana tadi kan, secara logika salah nih cara main haidir nih. Masa begini caranya? Nah, maka ketika kesabaran ketemu dengan keikhlasan, tuh momen pertolongan berat. Dan itu terkonfirm kan ketika kemarin saya ke tempat dokter Zozi itu. Pas duduk di sebelah lagi, ada bapak rupa. Jadi ada di antara ada yang di Cianjur tuh ribuan orang ngantri berobat. Lalu ada bapak-bapak pejabat datang pakai kursi roda. Langsung nyerobot, set. Pas langsung nyerobot, pak bapak kata ini, ngantri pak. Enggak, ini saya ini urgent. Ini pejabat. Ribut lahir di luar tuh. Kami udah ngantri dari subuh pak. Ribut lah, kedengaran sampai di dalam. Bilang istrinya, close. Close, akhirnya naik di atas sholat zuhur, enggak turun-turun, biasanya turun. Abi kenapa enggak turun lagi? Ngobat. Abi nih, ngobat bantu orang, harus dalam keadaan orang itu sabar dan saya ikhlas. Dan ketika saya ikhlas, maka saya dikasih petunjuk sama Allah. Ada orang pajak, datang ramai. Lucu kejadian baru. Ada orang pajak datang. Ini berapa pajaknya nih? Ada pajak di sini, Pak. Bapak datangnya. Kalau Bapak mau lihat, Bapak duduk dari pagi sini. Duduk orang pajak. Duduk orang pajak, ya kan? Selesai sampai sore, sampai selesai menutup. Ada uang infak tuh diambil. Ini semua akan infak. Bapak ambil uang infak kalau mau. Silakan Pak, saya tidak diterima apa. Nah, karena saya ini datang sini bukan buat transaksional. Orang datang bertamu, bertamu, saya menjalankan petunjuk Allah. Jadi secara teori dikasih ilmu kayak gini, gitu. Dalam medan abah kepada ngujinya. Karena nguji dia boy gitu. Bagaimana? Jadi begitu pegang badan kita, yang kena badan dia rasa sakitnya mana? Maka langsung tahu, oh hati masalahnya. Nah, gitu. Nah, itu orang-orang ikhlas, itulah ilmu khaidir, ilmu kemudian. Dan itu kan kan ikutilah orang tidak minta petunjuk, tidak minta imbalan kepada kamu. Nah, maka pertolongan itu akan muncul ketika sabar ketemu ikhlas. Sabar dengan peristiwa, dan ikhlas dengan apa yang sudah dikerjakan. Dan jangan pernah nuntut, jangan pernah berkeinginan ampun. Nah, ini memang agak sedikit tidak mudah untuk mencermatinya. Nah, maka baik lagi kawan-kawan, satu, tak ada kata-kata problem dalam Al-Quran. Hilangkan, lupakan, mulai geser di kepala kawan-kawan yang hari ini merasa ada tantangan di bidang keuangan, keluarga, kesehatan. Semua itu ujian dan semua itu ada jalannya. Semua ujian dan semua ada jalannya.
Dan passwordnya cuma sabar. Sabar itu bukan berarti berdiam diri. Saya lagi sabar bang, coba diam. Jadi enggak. Sabar itu tetap menjalankan apa yang Allah mau. Maka biar tahu maunya Allah, faskuruni azkurkum, tetaplah ingat Allah. Waskuruni wala takfurun, janganlah kau ingkar kufur. Begitulah makna sabar yang kita bisa bedah. Tapi di antara penjelasan terus udah kita pahami tadi, untuk hadirnya selalu persoalan itu dihadirkan lewat orang lain. Selalu ujian itu dihadirkan lewat orang lain. Surah Al-Furqan ayat 20. Dan Allah juga tegaskan lagi, bisa sih kau sabar? Nah, maka yang harus dibesak-besak tadi Allah sebutkan, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah bilang apa? Allah akan uji mereka. Siapa yang ridho, maka dia dapat ridhonya Allah. Tapi siapa yang marah, dia dapat berkahnya Allah. Dah lama ibu dibimbing kau. Kata kau mau wisuda, ibu dah luangkan waktu, tak jadi berangkat menyelesaikan konferensi di luar negeri gara-gara mau mengajarkan muji kau nih. Pasti mau siapkan waktu, malah ibu kau pula tak mau. Nunda-nunda. Gitulah sederhana. Kalau bahasa Allah, anak nih misalkan, logikanya, udah nyiapkan dah hadiah. Kalau ente lewati ujian ini, udah capek-capek buatkan rekayasa kejadian, merintahkan malaikat A, B, C, D untuk hadirkan ujian. Supaya kalau antum lulus, antum dapat hadiah. Begitu. Sudah dikasih ujian untuk dapat kemuliaan berikutnya, malah tak ada, malah nolak, malah marah, malah kesal. Itulah kawan-kawan cara berpikir. Pesannya mulai hari ini, hilangkan sudah kata-kata masalah dalam. Tidak ada masalah dalam kehidupan. Yang ada kita yang belum ketemu kunci jawabannya. Ya kenapa tidak ketemu? Kalau kita jarang berinteraksi dengan kunci jawaban. Itu ya. Udah Kiai, dah buka dah. Enggak begitu tiba-tiba buka langsung nyala kunci jawaban itu. Saya beberapa berdoa, ya Allah, kan doanya itu yang saya minta 5. Satu, tak sabar. Kedua, minta syukur. Tiga, minta ikhlas. Keempat, minta kaya. Agar apa? Agar bisa jadi wasilah orang memuji engkau ya Allah. Begitu minta ini nih, berdatangan benar. Orang, Ustaz, pinjamlah Ustaz. Ustaz, tak makan hari ini Ustaz. Tak banyak. Oh, berarti doaku dikabulkan Allah nih. Nah, 5, minta ilmu. Datangkan guru-guru yang terbaik. Berdatang. Mulai dapat peta-petanya, disuruh belajar ke sini, ke sini, kayak gitu tuh. Oke. Okay. 3, minta ikhlas. Sabar, minta sabar karena itu adalah bahan baku pertolongan. Minta syukur agar ditambah nikmat. Minta sabar itu doanya surah Al-Baqarah ayat 250 dengan surah Al-A'raf ayat 126. Minta ajarkan cara. Yang kedua, minta syukur agar ditambah. Doanya surah 27 ayat 19 dan surah 46 ayat 15. Yang ketiga, minta ikhlas akan apa yang sudah dikerjakan. Tidak usah dipikirkan lagi. Tidak usah hitung-hitungan hasilnya. Agar apa? Agar dilindungi Allah. Teorinya surah 1540. Doanya surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Belajar dari Ibrahim. Udah buat Ka'bah. Tidak minta apa-apa. Cuma minta berserah diri ya. Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Ustadz yang syukur tadi Rabbana untuk apa? waj'alna muslimin. Apa? Yang syukur tadi untuk apa, Ustadz? Syukur itu, nih saya buatkan ya. Syukur agar ditambah nikmatnya. Oh, terima kasih Ustadz. Teorinya kan surah Ibrahim ayat 7. Nah, yang terakhir, habis itu minta kaya.
Doanya surat 38 ayat 35, doanya Nabi Sulaiman. Tapi niatnya diluruskan, minta kaya buat apa? Agar bisa buat jadi jalan buat orang lain memuji Allah. Begitu kita menyalurkan kekayaannya, alhamdulillah, makasih ya, itu yang mahal. Jadi wasilah orang memuji Allah. 5, minta ilmu, ya kan? Rabbi habli hukmanu al-hikmi bis-solih. Ya, surah 26 ayat 83, minta ilmu, minta hikmah. Nah, ilmu yang mahal tuh hikmah, kawan-kawan. Bukan hanya pengetahuan. Tuh heboh di Sumatera, ada habis Quran, tertangkap berzina di masjid. Kenapa? Karena kita salah hari ini mentreatment Quran. Quran hanya dijadikan sebagai prestise. Keren ya habis Quran, dapat beasiswa. Keren ya Quran, menang lomba. Tapi bukan pemahaman, itu yang bahaya. Maka bunda-bunda yang ngaji ini, ya termasuk semuanya ya. Saya lihat misalkan, saya ngisi di mak-mak. Bayangkan mak-mak pengajian, sering ngaji. Tapi ngajinya cuma baca gitu loh. Kasidahan, rebana. Yuk baca. Robba firli warhamni wazaburni warfa'ni. Doa apa itu? Doa untuk orang tua katanya. Nah, kenapa tidak sampai ke pahaman? Nah, maka ngajinya kita nih ngaji untuk bisa lebih memahami Quran, untuk mentadabur Quran, dan itu diperintahkan Allah. Doa minta ilmu. Kenapa ilmu? Agar bisa jadi jalan untuk menjalankan perintah berikutnya, yaitu ada perintah suruh jadi dai kan kita. Nah, gitu. Level yang jadi ya, level saya, Bang Kiki, ini belum level ustadz sebenarnya, belum level kiai, jauh-jauh masih. Levelnya baru dai. Dai itu cuma jadi salesnya Allah, marketing. Pak Ijab, profesor kimia misalkan, menemukan racikan produk untuk bisa menyembuhkan sakit kepala. Kan tidak mungkin Pak Ijab yang turun ke lapangan, masyarakat, ini ada obat produk yang bagus. Suaranya hilang, Ustadz. Iya. Ustadz hilang. Oke. Nah, jadi kita jelaskan tadi, semoga materi pagi ini bisa menetralisir, maksudnya hilangkan dulu kata-kata masalah dalam kehidupan. Ada nggak masalah jadinya? Nggak ada kan? Yang ada kata-kata ujian. Itu akan jadi masalah ketika kita tak mampu menjawabnya, tak mampu meresponnya. Dan Allah udah berulang-ulang ngasihkan kunci jawaban. Jawaban kunci jawaban dari ujian apa, kawan-kawan? Sabar. Sabar tuh diam jaga atau terus jalankan perintah Allah. Jalankan perintah Allah. Jalankan secara holistik. Holistik itu artinya tetap jalankan kerja iman, tetap jalankan kerja amal. Kerja iman ya sholat, ya ngaji, ya puasa. Kerja amal, dagang salah satunya. Urusin masjid, urusin anak yatim, urusin fakir miskin. Nah, begitu ya. Mana yang depan mata, itu yang dikerjakan.
mana yang turun perintahnya, mana yang tiba-tiba terdeliver, dapat petunjuknya, itu yang dikerjakan. Dan jangan pernah tunda. Karena bisa jadi itulah aha momennya yang membuat Allah mau tolongkan pertolongan. Aha momen keikhlasannya Ibrahim meninggalkan istrinya itulah yang mungkin orang berpikir selalu ceritanya cuma lari-larinya Siti Hajar. Padahal ada aha momen yang lain juga, yaitu keikhlasan Ibrahim meninggalkan anak istrinya yang membuat zam-zamnya keluar gitulah. Kan tidak nyambung harusnya, logikanya Ibrahim lah ngebor cari air. Betul kan? Nah, kadang aha momen, taruhlah aha momen yang membuat malaikat, ada betul, kirimkan pertolongan ini. Nah, begitu caranya. Dan aha momen itu tergantung perintah Allah. Itulah maka ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari area tak disangka-sangka. Suka-suka Allah. Nah, maka apa yang ada depan mata, apa yang ada lintasan, apa yang ada petunjuk, jangan pernah bantah. Terakhir, ya kalau tidak tahu petunjuknya, minta petunjuk. Fas'alu ala dzikri. Ini kisah nyata. Jadi, ada syekh di Yaman. Murid-muridnya datang. Murid-muridnya udah pada jadi saudagar, jadi orang kaya, punya banyak uang. Syekh, kami berkelompok ini mau menginvestasikan uang kami. Mana baiknya, Syekh, menginvestasikan uang kami? Memangnya mau kemana? Ada dua pilihan. Satu, pelabuhan yang di Yaman, yang kedua di Singapura. Oke, sebentar ya, nah, ya Allah. Akhirnya Allah kasih petunjuk di Singapura aja. Padahal saya ini bukan orang ahli ekonomi, bukan juga orang pemain trading, saham. Tapi ya tadi, ingat kalimatnya. Ikuti petunjuk, ikuti orang yang tidak minta imbalan. Karena petunjuk Allah titipkan di dia. Itu passwordnya. Petunjuk Allah titipkan di dia. Jadi, saya bilang di Singapura aja, teman-teman. Yang samina atau nah ya langsung invest di Singapura. Yang kepintaran, yang tetap menjadikan akal sebagai angan-angan, surat 2 tuh, angan-angan terus menjadikan petunjuk selain petunjuk Allah. Saya ini kan cuma zikir ya di masjid. Secara matematika, saham itu lagi naik di Yaman, Timur Tengah. Kita harusnya invest di sini. Adalah apa ini kan bukan hal haram juga. Akhirnya sebagian investasi tetap diam. Setahun berlalu di tanggal yang sama terjadi konflik di Yaman, perang. Maka pelabuhan yang investasi Yaman hancur, babak belur, hilang duitnya, zong semua. Yang di Singapura sampai sekarang masih bertumbuh dan sudah generasi kedua menikmati kekayaan para investor-investor ini yang rujukan daripada gurunya. Berarti ketika kita tak tahu gimana aktualisasi sabar, apa yang kita mau kerjakan, datanglah bertanya ke orang yang tidak punya kepentingan sama kita. Gitu. Kan Bang Rehan bingung, tanya ke Fadli, silakan. Tadi kan tidak punya kepentingan. Fadli, Bang Rehan sedang menjodohkan seseorang sama dia berkepentingan. Nah, begitu. Oke, itu kawan-kawan. Semoga ngerti teorinya. Tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi kesusahan. Karena berlama-lama bersedih, memikir, ngapa ya Allah nguji kami, ngapa ya dikasih Allah begini. Kita sedang berlama-lama dengan hadiah Allah yang sudah disiapkan. Jalani saja. Nikmati, katakan selamat datang Allah, ya kan, ujiannya, karena tak mungkin sekali lagi tadi Allah mengasihi sesuai dengan batas kemampuan kita. Begitu dia. Kok jadi ini sih? Oke. Itu yang bisa disampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga Allah takdirkan semuanya terus bertambah grade ujiannya. Makin banyak ujian dilewati dalam kehidupan, makin mengantarkan kita lebih bijaksana, makin membuat kita makin dekat sama Allah.
makin membuat kita bisa melihat banyak peristiwa pertolongan seperti itu. Sekali lagi ingat, ketika datang kesusahan, ingat mahasiswa yang mau wisuda, ialah butuh ujian, betul? Betul. Nah, ya, jangan lari, jangan benci. Nah, habis itu ingat masa ujian yang kedua, langsung cari apa gini perintah Allah mau kerjakan nih. Udah, jangan sok pintar, jangan bergulat dengan hal tersebut. Tidak akan menyelesaikan persoalan, percayalah kawan-kawan, tidak akan menyelesaikan. Habis kena marah bini, ente laden, udahlah perang bintang laden. Ente ambil wudu, sholat 2 rakaat, tidur, nanti selesai seorang deh. Dia punya bini, bisa paten. Hah? Betul, betul. Yang tak punya bini berarti belum ujian itu. Dia ujiannya itu token listrik. Token listrik. Nah, ujiannya menjaga kesucian. Betul nggak Ustaz Akil? Hah? Jaga wudu. Betul, guys. Jaga wudu. Jaga pandangan. Jaga pandangan. Allah nih, inilah musola pertama untuk akad pikiran ini. Bilang lapat, kalian boleh nikah duluan. Ana nikah dengan ilmu. Tetap. Dan sama-sama expander, 2 expander lah. Ya, sip. Begitu, kawan-kawan rahmati Allah. Kasih banyak. Semoga materi hari ini sudah menjadi jawaban yang sedang resah, sedang gelisah, dan tak ada lagi kesusahan. Semuanya wajib senyum, nikmati. Ya, kayak gitu. Karena Allah sedang ingin ngasih kita hadiah. Sekali lagi, fokus dengan hadiahnya. Kasih banyak, mohon doanya. Tadi kita acara di Bandung ini, alhamdulillah dengan berbagai macam ikhtiar, berbagai macam upaya, ya kan, Allah izinkan juga bisa dia pakai badannya untuk mengelola musola, masjid, ya kan. Makin banyak ada masjid jalan langit di Bandung karena jalan tol udah mulai macet. Ya kan? Coba kawan-kawan tengok tuh yang dipilih-pilih Allah nih lucu-lucu. Ya kan, ada rumah Quran Al-Akhyar, kerjaan pengasuh main sepeda. Tiap hari Minggu makan ke tiap malam main sepeda, Minggu kolam berenang, minggu sekali ke restoran dapat undangan, apalagi ada ayam smash terdekat. Apalah hidup tak bahagia. Nah, ada jalan langit, ada sebentar lagi ada masjid Baitul Huda. Nah, semoga kawan-kawan semua juga dipakai badannya untuk berbuat kebaikan. Jazakumullah khairan jazak. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.